pandangan dari antropologi, kajian keurbanan, bagaimana kemudian cerita masyarakat itu berkembang, apakah itu menjadi alat untuk mendidik sesuatu atau menjadi alat untuk menjadi pelarangan atau apa gitu. Oke, ini sebelum bicara jauh ke aspek yang tadi, saya mau menyatakan sikap saya dulu atas kata orang itu. Saya nggak percaya, nggak percaya. Nggak percayanya gini. Pertama, ada orang tidur di masjid, lalu ketika dia bangun dia ada di kuburan. Oke, apa bukti pendukung atas peristiwa ini? Hanya cerita tutur saja. Siapa yang menceritakan? Orang yang bersangkutan. Ada nggak saksinya? Nggak ada ya kan? Saat ini nggak ada. Iya. Mungkin kalau ada gimana gitu? Kan belum ada. Nggak ada. Jadi pengetahuan selalu berbasis pada bukti-bukti, bahkan bukti-bukti yang kuat. Bahkan bukti-bukti itu pun perlu diklasifikasi. Orang bilang ini sumber primer, sumber sekunder, sumber ini sebagainya. Kenapa? Karena sumber itu sangat menentukan kebenaran dari informasi. Bagaimana kita dalam tradisi hadis misalkan jauh lebih ketat ketimbang di dalam tradisi pengetahuan itu sendiri. Dalam tradisi hadis itu dicek si orangnya yang menjadi titik dari transmisi hadis. Misalkan Ahmad mengatakan, nah pertanyaan Ahmad ini orangnya jujur apa nggak jujur? Ketika dia ketahuan nggak pernah nggak jujur, dia langsung disingkirin. Kenapa? Karena untuk menjamin kebenaran dari hadisnya. Ya, dengan kata lain tradisi menjaga sistem transmisi pengetahuan itu betul-betul dijaga dalam tradisi Islam. Dan ini kemudian juga dipakai dalam tradisi ilmu pengetahuan. Ketika ada orang bilang dia tidur di masjid, lalu dia tiba bangun di kuburan, pertanyaannya pertama dia jujur apa nggak jujur, ya kan? Lalu untuk membuktikannya, apakah ada saksinya? Saksi itu bisa jadi tadi ada orang yang menyaksikan tidur bareng, lalu misalkan tiba-tiba dia ngelihat si orang ini bangun merem, ya lalu dia jalan tidur atau dia melayang ada yang gotong yang ketahuan dan sebagainya. Jadi di sini saya nggak percaya. Ya. Bagaimana menurut Kang Abe nih? Ya, kalau tadi saya pahami dari Kang Ade, contoh misalkan, kalau cerita itu dibangun atas satu cerita satu orang, terus kemudian dibutuhkan saksi, terus kemudian, saya juga pernah mengalami sama, tapi dua pengalaman ini tetap harus ada saksi kan, untuk menunjukkan bahwa secara empiris terbukti gitu, bahwa itu ini. Atau jangan-jangan itu hanya sebagai semiotis saja, bahwa ada tanda tuh orang mau menceritakan itu tuh sebagai kesepakatan kolektif bahwa keranda terbang diartikan sebagai jangan keluar malam, nanti ada keranda terbang, kan selalu kayak gitu tuh, selalu seperti itu tuh. Jadi ada filosofi di balik cerita itu, bahasa yang sebenarnya kalau istilahnya mungkin jangan filosofi, karena saya khawatir kata filsafat menjadi turun derajat. Bukan karena untuk menjelaskan tentang itu saja. Enggak, soalnya konteksnya banyak. Sekarang kita kembali ke sejarah Banten nih, yang diyakini oleh masyarakat Banten, dan banyak orang meyakini karena itu tertulis dalam buku sejarah Banten dari Babad Banten, bahwa Syekh Mansuruddin yang Paneglang kan diyakini oleh masyarakat bahwa dia dari Mekah masuk ke air Zam-Zam, keluar di Paneglang. Di Batu Quran. Itu sampai sekarang orang-orang mempercayai itu dan meyakini itu. Nah, apakah itu sebuah kebohongan yang diyakini atau bagaimana? Bagaimana cara pandang akademisi untuk membahas ini? Oke. Apa yang mau bicara dulu? Agak berat itu. Ada kabar tentang bagaimana kemudian masuk dari air Zam-Zam keluar ke Batu Quran. Apa sih namanya, pembuktian empiris juga kan perlu ini. Tadi kita kembali ke apa yang tadi disebut dengan epistemologi. Satu cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Bagaimana cara memperolehnya, mengukur kebenarannya, dan sebagainya. Ada banyak kategori ya. Tetapi aspek itunya nggak kita omongin dulu ya. Iya, karena ngomongin psikologi butuh waktu yang panjang dulu. Kita langsung ke pokoknya saja yang nanti kaitan dengan sini. Pertama tadi empiris.
Apakah itu bisa dibuktikan empiris? Dengan kata lain, apakah secara fisika itu memungkinkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang masuk ke bumi nongol di sini. Gimana caranya? Secara kritis kita akan bertanya, jika ada pengetahuan atau keterampilan semacam ini, kenapa tidak bisa dipakai untuk melawan penjajah misalkan, ya kan, termasuk santet sebagainya. Kenapa Indonesia kok dijajah lama banget? Kenapa Banten bisa direbut oleh Belanda? Kenapa Batavia jatuh dan semua kerajaan di Nusantara jatuh ke tangan Belanda? Jika Semua ada itu kemampuan iya. magic yang Yang bernama luar biasa. santet atau yang kebal golok sebagainya, kan kalau dia kebal golok dia tinggal bawa golok, habisin tuh orang Belanda pakai satu orang, toh dia nggak bakal ngapa-ngapain kan. Kenyataannya dia jatuh. Nah, dengan kata lain, tanda petik, pengetahuan semacam itu tidak bisa menjelaskan peristiwa politik kenapa negeri-negeri di Nusantara jatuh. Nah, yang mau saya bilang adalah bahwa saya meragukan kebenaran faktual dari informasi itu, ya, dengan tidak menyangka bahwa orang yang dibicarakan misalkan soleh, punya karomah dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua, dalam tradisi Islam tentu saja ada tadi yang disebut dengan di level Nabi ada wahyu, ada mukjizat yang tentu saja di luar nalar. Lalu para ilmuwan, karena para ilmuwan tidak bisa masuk ke ruang sini, dia kemudian menjelaskan dengan cara yang lain. Misalkan contoh yang agak berbeda, orang gila, lalu masyarakat bilang dia kemasukan jin. Nah, para psikolog dan psikiater tidak akan mengatakan bahwa dia kena jin, tapi karena gangguan mental. Ya, neuroscience mungkin akan bilang bahwa ada kabel-kabel yang rusak di kepalanya, ya kan? Konslet, neuroscience. Kalau yang psikologi mungkin dia mengalami guncangan. Dalam menghadapi guncangan dia kemudian nggak sanggup. Guncangan itu bisa jadi dia punya utang ditagih, dapat tekanan dari orang, ditinggalkan terkasih, dalam percintaan, ditinggalin pacarnya, ditinggalin pasangan baginya, dan itu membuat dia guncang, lalu mentalnya rusak. Nah, itu bagaimana para ilmuwan berusaha menjelaskan satu fenomena tertentu tanpa masuk ke dalam ruang-ruang yang tidak bisa diverifikasi. Nah, lalu dalam konteks tadi diceritakan tadi Syekh Mansur ya, saya juga punya naskahnya. Diceritakan bahwa beliau kurang lebih bepergian dari Pandeglang ke Mekah, atau juga beberapa kiai besar katanya yang hari Jumat sholatnya di Mekah dan sebagainya. Bagi saya itu banyak pertanyaan. Pertanyaan paling penting adalah bagaimana membuktikan bahwa dia pindah di hari Jumat sholat di Mekah. Apakah ada saksi di Mekah? Ada, kalau sekarang misalkan ada kameranya live, saya di Mekah loh. Ya kan. Bisa dicek di CCTV satelit gitu. Di situnya. Maaf nih, saya potong. Karena masyarakat itu lebih meyakini dengan hati, bukan pikiran. Nah, konsep sekolah pendidikan itu dia melakukan sepenuhnya dengan pikiran atau dengan hati. Sekarang kita tanya, kalau kita ketemu sama masyarakat yang punya keyakinan semacam itu, kita tanya, apa buktinya bahwa peristiwa ini benar terjadi? Bagaimana jawabnya? Karena itu bukan fabrikasi, bukan dibikin orang lalu cerita itu disebarkan. Iya. Tapi yang saya dapatkan, karena saya sering tanya-tanya ke masyarakat, dia lebih keyakinan. Yakin walaupun itu sebuah cerita bullshit kasarnya, tapi dia yakin dengan cerita itu. Nah, karena kita tidak bisa membuktikan kebenaran faktual, maka kita pindah dari ruang itu, dari kenyataan bahwa apakah orang yang bersangkutan memang berteleportasi dari Pandeglang ke Mekah, pindah ke keyakinan. Jadi yang kita pelajari adalah keyakinannya, bukan teleportasinya, bukan peristiwa teleportasinya. Tapi ada yang menyangkutkan seperti ini, aliran listrik itu bisa dilihat tidak? Kan tidak. Tapi kalau dipegang bisa dirasakan. Hubungannya sama ini apa? Nah, konteksnya tidak semua hal itu harus perlu pembuktian dengan dilihat. Kalau listrik memang tidak bisa dibuktikan, tidak kelihatan, tapi ketika energi listrik berubah menjadi energi cahaya kelihatan. Jadi tidak berubah ke energi mekanik, ada sesuatu yang bergerak. Nah, konteksnya dengan ini, keyakinan bisa aja terjadi. Loh, kan empirisnya nggak ada. Kalau listrik kan empirisnya kelihatan. Empirisnya ada. Bisa dibuktikan. Contoh misalkan, kan empirisnya tidak mesti yang dilihat, yang dirasa juga empiris. Kepegang. Gitu tuh.
Ya listrik kan kalau dipegang kerasa. Itu pernyataan tadi tidak membuktikan kebenaran dari kisah-kisah di masyarakat. Jadi walaupun itu diyakini oleh masyarakat. Iya, kita bicaranya bukan lagi pada konteks peristiwa tentang teleportasi, bukan, tapi udah bicara tentang keyakinan masyarakat terhadap cerita itu gitu loh. Ya, lalu bagaimana keyakinan itu dalam konteks antropologi mereka maknai? Ya, mereka memaknai tokoh dari yang berteleportasi, tanda petik. Lalu bagaimana cerita ini kemudian bermakna secara sosial di masyarakat, apa itu artinya? Misalkan tempatnya di situ di sebuah mata air ya. Di sebuah mata air, maka kemudian yang terjadi adalah penghormatan masyarakat atas sumber air itu. Ada pohon beringin kan, pohon beringin kemudian dijaga. Kenapa? Karena dianggap disucikan dan seterusnya. Nah, jadi yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam hal ini adalah antropolog adalah memahami makna dari kisah ini. Ya, peneliti tidak tertarik kepada kebenaran faktual. Itu sama seperti tentang cerita tutur keranda terbang. Ya. Dalam konteks linguistik udah tidak penting bahwa apakah itu terjadi atau enggak, tapi penting bahwa keranda terbang itu sebagai sebuah wacana. Bisa saja itu jadi alat untuk menjelaskan bahwa kalau keluar malam itu nggak boleh, ada narasinya dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Jadi nggak penting pada konteks keranda terbangnya gitu tuh. Tapi bagaimana kemudian keranda terbang itu kemudian digunakan turun-temurun sebagai sebuah cerita untuk misalkan seperti misalkan apa tuh dulu, nggak boleh motong kuku, nggak boleh duduk di pintu. Ini secara yang unik seperti di di yang saya baca di DLHK ya, cerita DLHK bahwa beringin itu sakral, tempat sakral beringin itu, terus dikasih kain kafan supaya tidak boleh terbang, dilindungi. Kalau secara ilmu botani, bahwa pohon beringin itu penyerap air banyak. Betul. Jadi kalau si beringin itu ditebang, air akan hilang. Betul. Nah, apakah konsep-konsep itu juga terpikirkan oleh orang-orang yang membuat cerita narasi-narasi? Ini pertanyaan menarik sekali. Bisa dua hal. Dua hal itu berarti oke, mereka menarik. Mereka mengerti bahwa pohon tertentu, bambu, beringin dan sebagainya penting, lalu atas ekosistem, lalu untuk menjaga itu kemudian perlu disampaikan kepada satu kelompok masyarakat tertentu, tapi masyarakat tertentu tidak ngerti, maka perlu dipilih bahasa lain, diksi lain untuk menjelaskan itu. Menjelaskan ini dengan cara yang lebih mudah. Dibuatlah sastra, ya, lalu lewat cerita-cerita tadi itu memungkinkan. Contoh, saya ditanya misalkan oleh anak saya, lalu kalau saya jelaskan di level akademik nggak akan sampai. Nah, lalu saya cari cara menurunkan bahasa lewat perumpamaan, kosakata yang tidak konseptual dan sebagainya. Nah, sama para ahli lingkungan di masa lalu, dan tentu saja di masa lalu orang tidak disebut sebagai ahli lingkungan, bisa jadi kepala adat dan seterusnya, menjelaskan tentang pentingnya pohon tertentu, ya, lalu supaya pohon tertentu tidak dirusak sebagainya, lalu dibuatlah cara tertentu, cara berkomunikasi tadi dengan cara pamali dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang umum terutama di masyarakat Sunda. Kalau Kang Tepi misalkan lihat ke kebun-kebun Huma dan sebagainya, itu biasanya di bukit-bukit pohon-pohonnya dibiarkan tumbuh, yang boleh diakses hanya di bagian bawah. Nah, itu penanda bahwa sebetulnya mereka punya pengetahuan ekosistem. Takut longsor. Tapi kan tidak dibilang bahwa ini pohon beringin punya kemampuan menyerap 100 atau 1000 liter air dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dalam hal penuturan ilmiah dia diceritakan dengan cara yang lain, dan ini sinkron dengan historiografi di dalam Babat Banten dan sebagainya. Sejarah kan tidak diceritakan secara barat, ya, bahwa ini peristiwa misalkan terjadi tanggal sekian, ini hubungan sekian, ini tokoh ini punya pengaruh politik, dia mempengaruhi itu sebagainya, tapi diceritakan lewat sebuah kisah. Ada dua tokoh kan, ada dua tokoh di dalam sejarah Banten, dan dua tokoh itu kan fiktif. Tidak terjadi. Itu untuk menjelaskan konsep-konsep yang mungkin untuk dijelaskan secara konseptual agak terlalu rumit, maka dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini menjadi lebih menarik. Menariknya apa? Apakah orang dulu sudah berpikir seperti itu? Dia bisa merubah kadar narasi
atau keilmuan, ini mah belum waktunya dia mengetahui hal seperti ini. Jadi dengan dengan kata-kata atau narasi-narasi yang lebih ringan. Nah, Tapi apa orang-orang dulu itu sudah berpikir seperti itu? tapi jangan-jangan bukan karena belum mengetahui, tapi bagaimana orang lebih cepat atau lebih mudah memahami dengan konteks budaya hari itu, dengan konteks sosial hari itu, supaya yang kemudian konteks itu di luar sosial budaya hari itu akan lebih sulit, sehingga ketika kalau seandainya pohon beringin diterbang itu akan menghasilkan ini, lah orang lain akan berpikir enggak juga, akhirnya ditebang-tebang juga. Makanya dibuat konsep sesuai pemahaman supaya apa yang lalu kemudian dijadi pelarangan terhadap penebangan pohon itu menjadi rasional. Iya, diksi ini apa sudah bisa terpikirkan dari dulu? Iya, terpikirkan. Kalau misalkan tidak terpikirkan, kenapa dia mengambil pilihan itu? Kenapa bahasa diksinya beda dengan itu pohon sakral, pohon itu banyak penunggunya, jadi jangan Nah, diksi-diksi itu yang membuat kita akhirnya berpikir, diksi itu hanya mengcover sebenarnya diksi yang benarnya itu air itu. Iya. Nah, itu dulu sudah berpikir sana belum? Itu berkaitan dengan alam pikiran. Bung Hatta misalkan nulis buku tipis tentang alam pikiran Yunani. Nah, jadi alam pikiran itu yang menjadi penting di dalam sosiologi pengetahuan itu sendiri. Ya, sekarang pertanyaannya, apa yang ditakutkan oleh orang? Sesuatu yang mistis. Nah, maka pilihan itu menjadi efektif. Iya. Karena kalau tidak berkaitan dengan sesuatu yang ditakutkan, nggak akan tuh diambil itu. Ya mungkin tadi misalkan dan masih banyak orang pemangku adat tadi tuh pemangku berpikir bahwa kalau saya jelaskan bahwa ini manfaatnya besar, orang lain nggak akan takut. Tapi kalau dipakai diksi yang itu menjadi ketakutan mereka nggak akan deketin ini gitu. Sekarang pakai diksi yang baru. Diksi yang baru. Itu apa? Jangan buang sampah sembarangan. Undang-undang didenda sekian. Peduli nggak? Tapi setelah ada tulisan yang buang sampah di sini saya doakan akan mati. Itu lebih kena ke masyarakat. Itu apa artinya? Masyarakat lebih ketakutan dengan bahasa itu ketimbang itu undang-undang. Artinya bahwa hukum itu tidak berlaku. Iya. Dan orang tahu bahwa ancaman undang-undang itu tidak berlaku, atau setidaknya bisa dinegosiasikan di kantor di kantor polisi, bisa dinegosiasikan di kantor kejaksaan, atau dinegosiasikan di kehakiman. Jadi orang nggak takut. Sama kayak misalkan tentang buang sampah. Lebih banyak kan hanya monyet yang buang sampah di sini. Orang itu lebih peduli nggak mau dibilangin monyet dibanding kalau konsepnya pelarangan tentang ini. Itu menandakan bahwa bahasa itu menjadi penting untuk menentukan. Itu konsep linguistik ya, yang dipelajari oleh Kang Abdi. Nah, konteks linguistik itu mempengaruhi latar belakang penulisnya atau bagaimana? Maksudnya gimana tuh? Misalnya gini. Nah, yang tadi kita bicarakan dari awal, bisa keluar diksi itu kan pasti yang mengeluarkan diksinya itu mempunyai pengetahuan lebih. Tentu itu. Nah, dengan keluarlah linguistik, bahasa-bahasa yang lebih gampang dimengerti oleh masyarakat. Nah, apakah orang itu dulu sudah mempelajari itu? Apa secara alamiah dia mempelajari itu? Bahasa-bahasa linguistik itu. Kalau yang Mang Devi bayangkan pengetahuan dan pendidikan difahami sebagai institusi modern, enggak. Salah. Kenapa institusi modern itu baru setidaknya diperkenalkan di akhir abad ke-19 lewat Belanda. Tapi kalau pendidikan kemudian difahami sebagai proses pengajaran, transfer pengetahuan, mengubah perilaku dan sebagainya, itu sudah berlangsung ribuan tahun. Walaupun dengan cara yang beda ya. Betul. Jadi kembali lagi ke ijazah nggak terlalu penting berarti. Jadi pendidikan itu bagi kami para korporat bukan masalah penting tidak penting gitu. Nah, kembali lagi ke konsep awal. Jadi bentar. Tapi yang menariknya tentang konsep pengetahuan bagaimana kemudian seseorang menggunakan diksi itu menjadi bias di ruang media sosial hari ini.
bagaimana otoritas dan kemudian legitimasi tidak menjadi penting. Kan banyak terjadi. Iya. Contoh misalkan bagaimana orang tiba-tiba menggunakan penghakiman, menghakimi seorang profesi yang menghakiminya aja nggak belajar tentang profesi itu. Iya. Kan banyak kasus macam itu. Tapi bias itu terjadi hari ini di ruang digital. Sekarang kan ada bahasa no justice no viral. Jadi kalau nggak viral nggak ada justice di sana. Oke. Kalau saya mengikuti apa yang Kang Abe katakan tuh tadi, bahwa zaman sekarang sudah berubah cara pola pikir, cara pandang, atau yang melakukan hal-hal sejarah aja karena di medsos terlalu vulgar banyak, itu kita untuk mencari mana yang benar, mana yang salah itu sudah seperti nyari jarum di jerami. Iya. Kalau kita tidak punya dasar loh ya. Iya, karena tadi di ruang digital akhirnya otoritas itu menjadi bias. Bahkan ya ada saja yang merasa sudah tahu seolah menjadi paling tahu. Padahal kalau dibilang kapasitas dia bicara itu tuh tadi ya balik lagi dia ada ijazahnya enggak? Iya, dia bicara. Contoh misalkan bicara itu kalau mau cepat sembuh masuk angin dikerok aja, atau misalkan minum obat itu tuh pasti langsung sembuh. Itu kan berdasarkan kepada pengalaman. Ya kalau otoritas apakah dia belajar kedokteran kan itu hal lain itu tuh. Bisa jadi dokter nggak laku nanti. Oke, luar biasa. Yang laku itu ChatGPT itu. Jadi alat konsultan kesehatan itu. Tapi emang nggak tahu nih, menurut pandangan Kang Ade dari sosiologi politik ya, bahwa kenapa sebuah ijazah itu berharga sekali untuk seorang akademisi. Misalnya dia bisa tidak bisa ditipu, itu ijazah nggak sekolah tapi dia punya ijazah misalnya. Yang Kenapa ijazah penting? Iya, kenapa? Ini terkait dengan otoritas. Otoritas itu artinya siapa yang berhak ngomong, siapa yang berhak didengar, dan seterusnya. Dan ini kemudian menyangkut dengan kelompok sosial. Di kelompok sosial itu ada kelompok elit tentu saja. Kelompok elit inilah yang punya kuasa, ya, kuasa untuk melakukan transmisi pengetahuan. Lalu untuk menandai bahwa seseorang sudah memperoleh pengetahuan tertentu, lalu ditandai lewat apa yang kita sebut sebagai ijazah. Ijazah sendiri kan bahasa Arab sebetulnya kan ya. Diadopsi pakai bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia artinya diploma. Tetapi ya tentu di masa lalu ini sangat penting sebagai penanda. Sekarang bayangkan kalau seseorang mengklaim dirinya sudah belajar ilmu tertentu dari seseorang di tempat yang sangat jauh. Bagaimana membuktikan kata-kata dia itu benar atau otoritatif? Lewat sebuah tanda. Saya mau kasih contoh, satu contoh yang lain tapi agak beda kasus. Waktu Marco Polo dari Italia di masa dulu pergi ke Cina, lalu di Cina dia hidup bersama bersama raja di rajanya, lalu dia pulang, dia dikasih sebuah tanda, ya, dikasih tanda bahwa dia pernah di Cina dan orang kemudian tidak berani mengganggu dia. Itu sebuah plakat. Nah, plakat ini distempel bahwa dia adalah orang yang ada di kerajaan Cina di zaman dulu. Lalu dia ketika ada pengawal memeriksa dia dan sebagainya, dia tinggal tunjukkan kepada orang percaya, ya kan? Itu ada sebuah penanda. Sama tadi ada orang mengaku pernah belajar di pesantren tertentu, di sekolah tertentu, orang perlu pembuktian, validasi. Lalu itulah artinya di saat itu. Di Cina kan banyak plat-plat di era kerajaan yang membuktikan bahwa misalkan dia adalah pengawal kaisar, dia adalah gubernur, itu kan dari capnya. Nah, gitu. karena itu kemudian dia menjadi kelompok elit. Kalau kelompok elit kemudian dia punya akses ke banyak hal. Ambil contoh, seorang menjadi kiai, berarti dia menjadi kelompok elit. Dia dipakai ketika dia lahiran, dia dipakai ketika kawinan, meninggal, atau mungkin dia orang pusing dan sebagainya, dan sebenarnya mengadu pada dia ngasih masukan. Kemudian dia dapat penghormatan, dapat kiriman berkat dan sebagainya. Punya nilai lebih ya. Nilai lebih. Berkatnya juga bukan 1, 2. Betul.
kita bisa lihat kalau orang biasa dapat berkat sebesar gini, dia bisa sekian. Iya. Nah, jadi Kalau orang itu mendapat berkat. itu Jadi, penghargaan. dua berkat amplop. Penghargaan itu sebetulnya. iya, Iya, karena sudah masuk pada kelompok elit sama tadi. kayak tadi, ya. Nah, lalu dunia kemudian berubah ke zaman sekarang, di mana orang bisa mempelajari sesuatu tanpa berasal dari sumber pokoknya. Ya. Orang dulu mau belajar agama bisa langsung ke harus ke kiai, Harus ke butuh waktu kiai, bertahun-tahun. Sekarang orang bisa belajar sendiri, bisa belajar lewat YouTube dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu otoritas yang tadi menjadi tidak perlu. Makanya di dunia teknologi orang nggak tanya lagi dulu pernah kuliah di ilmu komputer apa, tapi portofolio apa yang sudah dilakukan. Apa yang pernah ditulis, Nah, apa yang pernah dia dia buat, bikin apa yang pernah pokoknya. Nah, maka ngomongin Pak Jokowi misalkan yang dituduh orang dan kemungkinan benar tidak punya ijazah, ya karena tadi menyangkut bahwa untuk menjadi pemimpin seseorang harus punya dasar pengetahuan tertentu, ya kan? Meskipun ini juga menjadi perdebatan. Misalkan dulu zamannya Megawati pernah mau ditetapkan bahwa untuk menjadi presiden harus sarjana, tapi Megawati kan SMA. Nah, jadi dia usaha ini boleh dicegah. Nah, artinya di level ini ijazah masih dianggap penting. Lalu Pak Jokowi mencalonkan diri di Solo, kemudian pergi ke Jakarta, dan Jakarta menjadi presiden dan seterusnya. Tetap ada persyaratan. Nah, yang menjadi persoalan adalah kemudian rezim berubah, lalu orang bertanya atau sebagian orang kemudian berbicara, lalu mempertanyakan. Itu adalah alat legitimasi di level negara. Kalau orang di level tadi di teknologi, orang tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanyalah kompetensi, ya, skill. Dan yang kedua adalah dana yang dipakai oleh perusahaan untuk membayar pekerjaannya adalah uangnya dia sendiri. Nah, sementara di negara ini beroperasi 80% pakai pajak dari kita. Jadi dari rakyat. Jadi kalau rakyat kemudian bertanya adalah sesuatu yang sangat wajar. Begitu. Jadi serius gini ngobrolnya ya. Kalau bisa bicara tentang ijazah di akademisi, tapi kalau misalnya orang itu punya potensi misalnya, dia kalau pernah dengar laduni? Pernah. Karena dia punya ilmu yang tidak dipelajari di akademisi, tapi dia bisa melakukan misalnya ujian segala macam. Jadi dia tanpa ijazah tuh, tapi dia memahami keilmuannya. Tapi percaya? Hah? Percaya? Maksudnya? Percaya dengan adanya ilmu dan alumni? Saya pernah ketemu sama orang. Percaya? Percaya saya. Kalau ada orang bilang, saya adalah seorang tabib, ilmu saya proses secara laduni. Bang Devi sakit, mau saya obatin? Nggak mau. Kepercayaannya hanya pada cerita tuturnya. Iya. Belum sampai mengimani. Karena kalau sampai mengimani, Mang Dev kalau sakit udah nggak minta resep dokter. Gitu. Makanya realistisnya masih jalan. Iya, itu artinya tadi otoritas tentang bagaimana kemudian kita masuk kepada ruang yang tidak kita bisa sentuh, maka biasanya ilmu pengetahuan akan lari kepada sesuatu yang bisa disentuh, gitu. Yang itunya nggak usah diopen. Cerita orang tentang keranda terbang kan balik lagi di keranda terbang ya. Ini kita ngobrol cuman perspektif dua pemikiran yang beda keilmuan di akademisi ya. Apalagi kalau kita ngobrol dengan beberapa keilmuan, dia kan lebih variatif nih obrolannya. Kan perspektifnya juga beda-beda. Iya. Mungkin perspektif kita beda dengan misalnya orang-orang sosiologi yang lain gitu ya, atau orang-orang ekonomi cara pandangnya. Jadi akademisi itu nggak bisa disatukan dong ya secara keilmuan. Bukan nggak bisa satu. Ilmu di dalam dirinya sebetulnya tidak ada klasifikasi. Klasifikasi itu ada di pikiran kita sendiri. Di usernya. Di kita. Di usernya. Bagaimana kita misalkan orang pergi ke mana ya? Ambil contoh ke pasar. Itu dia lagi ngerjain apa? Secara pengetahuan. Ngerjain kerja ekonomi, kerja politik, kerja sosiologi, atau kerja pendidikan misalkan. Tergantung orangnya. Nah itu. Iya. Niatnya dia ke pasar ngapain? Enggak, kalau soal niat ada di dalam hati sudah dipelajari. Iya. Iya, keperluan. 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 Act-nya, behaviornya, tindakannya.
kita bisa bilang ekonom bilang oh itu tindakan ekonomi. Kenapa? Karena dia terlibat di dalam produksi, distribusi sama penggunaan jasa dan barang. Dan itu orang ekonomi. Tapi bisa nggak orang sosiologi bilang bahwa dia lagi kerja sosiologi? Bisa. Kenapa? Karena ketika dia ke pasar terjadi interaksi, lalu di antara interaksi itu kemudian seseorang di antara mereka atau kedua-duanya terpengaruh. Iya. Bagi orang bahasa bisa masuk. Bagaimana kemudian diksi-diksi yang digunakan oleh orang pasar berbeda dengan orang di kalangan elit di pesantren atau di mana? Orang komunikasi beda lagi. Iya. Jadi di dalam peristiwa sosial di luar pikiran kita tidak ada pemisahan pengetahuan. Nah, itu tetapi di pikiran kita. Supaya kita bisa memahami sesuatu terjadi kenapa sebagainya, kemudian orang tertentu mau memfokuskan ke interaksi. Lalu dari interaksi itu kemudian ada perubahan. Dia adalah sosiologi. Orang ingin bilang oh ini berkaitan dengan tujuan kesejahteraan. Di dalam tujuan kesehatan itu ada proses produksi, membuat sesuatu, mendistribusikannya dan menggunakannya dalam dua hal, barang dan jasa. Dia orang ekonomi. Ada lagi orang yang mempelajari bagaimana bahasa dipakai. Oh itu orang bahasa, orang linguistik. Ya, begitu. Jadi pengetahuan luar biasa ada di dalam diri si ilmuwannya. Tapi konteks kenapa kalau begitu ada? Kenapa ada UIN? Universitas Islam, ada Untirta lah kita bicara di Banten, ada Untirta yang umum. Kenapa seperti ada kelompok-kelompok di akademisi? Itu politik. Ceritanya mau panjang mau pendek? Bukan ringan aja yang ringan. Singkat gitu. Bentar lagi dapat telepon. Uji. Iya, justru itu saya juga lihat ya mau pendek mau panjang. Singkat. Mau saya bikin singkat. Gini. Pertama gini, singkatnya ya, bahwa negeri-negeri jajahan ini kemudian punya kesadaran bahwa kok ada bangsa asing di tempat kami, lalu mereka kemudian merasa punya pengalaman sejarah yang berbeda. Mereka kemudian berpikir tentang apa yang sekarang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri sesuatu yang kita bayangkan. Kenapa kita bayangkan? Karena bagaimana kita merasa senasib sepenanggungan dengan orang Papua yang dalam pengalaman politiknya berbeda sama kita, atau juga dengan Aceh yang punya pengalaman politik berbeda. Tapi untuk kepentingan dalam waktu jangka pendek, ini menjadi penting untuk dinarasikan dan dibesar-besarkan. Makanya Soekarno bilang Indonesia dijajah 350 tahun. Kenyataannya enggak sesederhana itu, ya. Jauh lebih kompleks di dalam banyak hal. Tetapi pada akhirnya kemudian Indonesia diproklamasikan, lalu orang bertanya, apa dasar negara kita? Ada sekitar 65 orang yang disebut dengan para pendiri bangsa di BPUPKI. Sekitar 15 orang di antara mereka mengatakan karena kita mayoritas adalah Islam, maka dasar negara adalah Islam. Gagasan ini bukan sesuatu yang baru, dia terkait jauh ke belakang. Ke kesadaran politik yang disebut dengan pan-Islamisme. Itu satu isu yang lain yang nggak akan kita selesai ngomongin sekarang. Itu konten lain itu. Konten yang lain. Iya. Itu buat ini naikin jam tayang sama Fislam gitu. Itu 3 gelas kopi yang lain. Lalu juga 1 gelas masih kurang nih. Lalu kelompok yang mayoritas mengatakan tidak bisa begitu. Kenapa? Karena Indonesia sangat beragam. Dan itu kemudian dibuktikan di sore hari di hari Jumat pasca proklamasi. Datang seseorang menemui petinggi Jepang di Jakarta, lalu menemui Hatta, lalu bilang pengen agar keutamaan yang tadi itu gagal ya, yang negara Islam gagal, lalu kemudian sebagai konsekuensinya tidak jadi negara Islam, tapi orang Islam diberi keutamaan, yaitu kewajiban melaksanakan syariat Islam. Nah, sampai di sini masih berlaku nih. Itu yang kemudian disebut dengan piagam Jakarta. Lalu datang seseorang di sore hari bilang pada Hatta bahwa mereka keberatan. Mereka itu maksudnya adalah orang Indonesia di timur yang kemungkinan orang Kristen, ya. Lalu Hatta menemui tim kecil yang disebut dengan tim 9. Lalu disepakatilah atas nama persatuan keutamaan itu kemudian diubah. Nah, lalu jadilah Indonesia. Di sini kelompok Muslim merasa 2 kali berkorban banyak. Pertama, tidak jadi negara Islam. Yang kedua, ketika minta keutamaan pun dibatalkan. Lalu negosiasi berikutnya adalah minta kementerian. Dibikinlah Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama ini kurang lebih kompensasi ya atas apa-apa atas yang selama ini toleransi terhadap dua hal sebelumnya. Nah, Kementerian Agama kemudian ngurus banyak hal, termasuk urusan pendidikan. Di sisi lain ada kementerian lain yang ngurus pendidikan.
Kementerian Dikbud, meskipun Dikbud. kemudian Sekarang berubah ganti-ganti ya, Adjustment. ada Kementerian Menengah dan Dasar, ada Kementerian ini dan sebagainya, kebudayaan bisa sendiri, itu satu dinamika di kementerian. Tetapi secara umum bahwa kementerian itu tadi ada dua, yang pendidikan umum dan agama, ada madrasah, pesantren. Jadi itu alasan politiknya. Tetapi dalam konteks perkembangan pengetahuan ini juga mengalami dinamika sendiri. Yang pada mulanya sekolah-sekolah agama yang tadi dibikin untuk menyiapkan orang menjadi orang ngerti agama dan yang lain ngerti administrasi, kemudian berubah mengambil ruang yang jauh lebih banyak dari sekolah tinggi berubah menjadi institut. Kenapa? Karena ilmunya makin berkembang. Lalu orang berpikir, oh lihat tuh, kekalahan dunia Islam itu diantaranya adalah karena meninggalkan sains. Maka sains perlu ditarik kembali. Ya, kehebatan Islam di Baghdad di zaman dinasti Abbasiyah dan juga di Spanyol itu karena pengetahuan masuk ke dalam sistem masyarakat Muslim. Kita mengenal Al-Khawarizmi, kita mengenal Ibnu Sina dan sebagainya, itu yang dikenal adalah sainsnya. Padahal mereka juga adalah ahli agama, ahli tafsir dan sebagainya. Nah, jadi pengetahuan kemudian ditarik ke institut, berubah nama menjadi universitas. Jadi Universitas Islam itu artinya bahwa Islam yang juga merangkul sains dan sejarah diskusi ini panjang. Setidaknya kalau mau ditarik ke titik yang lebih jelas ke tahun 60-an. Ya, ke tahun 60-an. Tapi kalau mau ditarik ke belakang jauh lagi ke belakang. Itu 15 kopi lagi. Pantas sekarang lulusan UIN enggak SAG lagi ya? Iya. Dulu kan lulusan UIN pasti SAG, sekarang beragam, ada SPUM, ada segala macam. Jadi multi keahlian. Kalau kan sebelum jadi UIN, setelah pas masih YIN pun sudah tidak SAG semua. Iya. Kalau Kang Ledi tanya ke saya sebetulnya menghendaki agar YIN, UIN dan sebagainya di Kementerian Agama ini dipotong, dipindahin ke Kementerian Pendidikan yang umum tadi. Alasannya banyak. Alasan efektivitas misalkan, bagaimana ngurus dokumen harus nyebrang ke kementerian lain, itu satu pekerjaan lagi. Lalu politik kebijakan anggaran di UIN itu mungkin cuma 10%. 10% dari kementerian kampus umum. Nah, semacam itu. Jadi masih beda ya? Penganggaran. Iya, penganggaran beda karena kenapa? Karena dari kementeriannya. Jadi karena banyak mata kuliah yang beda kali. Bukan. Penganggaran itu kan berasal dari kementerian. Jadi Menteri Keuangan mendistribusikan bahwa kementerian ini dapat segini, kementerian Agama meskipun dananya besar dibagi buat ngusun pesantren, ngusun banyak sekali. Ada IAIN, ada STAIN, ada UIN, banyak sekali. Jadi bagian jatahnya kecil. Di Bimas juga masih ada lagi. Di Masindo, Bimas Uda, dan itu punya perguruan tingginya. Iya, itu masalahnya. Tapi sekarang mah di UIN aja, UIN kan Universitas Islam ya. Tapi dipelajari yang non keislaman berarti. Iya. Non keislaman itu gimana? Iya, kayak matematika, fisika, umum lah. Iya, umum maksudnya. Maksudnya kan kalau yang sepahami saya, UIN itu kan Islam loh. Jadi nggak jauh dari kurikulumnya keislaman. Kayak fikih, hadis. Iya, tetapi di Islam sendiri ada U-nya, universitas. Ada universitas. Iya. Oke. Supaya tadi yang saya mau sholat dulu. Mau uji. Oke, ini nggak bakal beres ngobrol di ruang kampus UIN ya. Ya. Kita ada di ruang kampus UIN. Ini di ruang kendali mutu. Kendali mutu. Luar biasa. Nanti kita akan sering tayang di ruang kendali mutu untuk membicarakan hal-hal yang lain. Cuman ngopi di sini, Mas. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti lain waktu kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.